di mana belum sampai umur 60 sudah diberhentikan, di mana tanpa SP1 dan SP3 juga diberhentikan, tidak ada melanggar larangan kepala desa, dan kemudian masih tetap memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, kemudian tidak berkoordinasi dengan camat selaku atasan, kemudian juga tidak ada tim penilai atau dari inspektorat atau dari apa tentang adanya kesalahan dari klien kita. Jadi atas dasar itu kita mengajukan gugatan, dan gugatan ini tidak menutup kemungkinan bukan sekedar menuntut mengembalikan harkat dan martabat klien kita sebagaimana mestinya atau sebagaimana dalam keadaan semula, tapi kita akan menuntut dari segi perbuatan melawan hukum yang berupa tindakan sewenang-wenang. Tidak menutup kemungkinan dengan bukti keputusan ini kita akan membuat laporan pidana. Terlepas dari kegiatan kita hari ini ya dalam gugatan terhadap Kades Batu Gajah tentang tindakan aksesoris pos atau tindakan yang berlebihan terhadap pemecatan perangkat desa yang mana jelas-jelas melanggar Perda nomor 16 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Selama ini kita setelah mengikuti proses persidangan walaupun dengan susah payah kena jarak ya, kemudian biaya kita juga, tapi hari ini kita telah menyelesaikan yang namanya persiapan atau perbaikan gugatan dan surat kuasa. Kita sudah menandatangani kod kalender di mana di bulan Juni kalau sesuai dengan kalender kita final ada keputusan, tapi itu bersifat sementara karena nanti kalau ada hal yang tidak terpenuhi dalam kod yang telah kita tandatangani tentu ada perubahan. Namun sejauh ini kita telah menyelesaikan satu tahap, tinggal tahap sidang ekod jawab menjawab di mana nanti bacaan gugatan melalui ekod, kemudian jawaban melalui ekod, replik dan duplik tetap melalui ekod, kemudian barulah bukti dari penggugat dan saksi dari penggugat. Begitu juga sebaliknya ada saksi dari tergugat juga. Kalau nanti dia menyediakan saksi, kita juga mungkin menyediakan saksi ahli, dalam hal ini ahli tata usaha negara. Namun yang jelas-jelasnya ada undang-undang, ada undang-undang desa, kemudian ada Permendagri, kemudian ada Perda yang jelas-jelas dilanggar oleh kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa, khususnya klien kita Ibu Jumaria, di mana belum sampai umur 60 sudah diberhentikan, di mana tanpa SP1 dan SP3 juga diberhentikan, tidak ada melanggar larangan kepala desa, dan kemudian masih tetap memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, kemudian tidak berkoordinasi dengan camat selaku atasan, kemudian juga tidak ada tim penilai atau dari inspektorat atau dari apa tentang adanya kesalahan dari klien kita. Jadi atas dasar itu kita mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara, dan gugatan ini tidak menutup kemungkinan bukan sekedar menuntut mengembalikan harkat dan martabat klien kita sebagaimana mestinya atau sebagaimana dalam keadaan semula, tapi kita akan menuntut dari segi perbuatan melawan hukum yang berupa tindakan sewenang-wenang. Tidak menutup kemungkinan dengan bukti keputusan ini kita akan membuat laporan pidana. Terlepas dari itu ada beberapa laporan yang telah kita buat laporan, kita masih menunggu respon dari aparat penegak hukum. Jadi harapan kita, kepala desa juga dalam hal ini menyadari atas kesalahannya dan kemudian mencari solusi yang terbaik. Pun solusi misalnya terkait dengan hukum, kita tunggu keputusan pengadilan dan tunggu hasil laporan kita.